Halo teman-teman, salam satu lumpur ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Adi dari Divisi Agro Cilacap. Hari ini kita akan membahas tentang obat sundep atau penggerak batang padi Sidatan 410 SL. Karena banyak pilihan obat sundep di pasaran dari yang murah sampai yang mahal. Kalau mahal hasilnya bagus atau ampuh itu biasa ya teman-teman. Yang luar biasa itu kalau yang murah tapi ampuh atau hasilnya bagus ya. Sidatan 410 SL termasuk hama sundep paling murah ya, meskipun ada lagi yang lebih murah ya, lain kali kita bahas yang lebih murah lagi ada. Tapi di toko offline saya produk ini paling laris karena memang murah dan ampuh untuk sundep. Oke, seperti apa Sidatan 410 SL itu? Yuk kita simak bersama-sama. Ya, seperti ini Sidatan 410 SL. Sidatan 410 SL merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam air atau SL ini. Soluble liquid. Untuk mengendalikan hama pada tanaman padi sawah. Jadi ada malah banyak insektisida yang petunjuk penggunaannya tidak untuk tanaman padi tapi diaplikasikan untuk tanaman padi. Kebanyakan untuk bawang merah dan cabai ya, kalau ini ada petunjuk untuk tanaman padi jadi lebih mantap kan ya. Sekedar mengingatkan, insektisida sistemik cara kerjanya tidak langsung membunuh hama kayak gitu ya. Racun insektisida setelah disemprotkan akan menempel pada tanaman, kemudian racun ini akan terserap ke dalam jaringan melalui daun dan akar ya, daun atau akar kayak gitulah. Tapi selain sistemik, Sidatan 410 SL juga kontak dan lambung, jadi lengkap kan, sudah sistemik, racun kontak dan lambung ya. Kemasan edar yang populer ini 200 ml, 400 ml dan 1 liter. Mungkin di tempat lain ada yang 4 atau 5 liter, tapi di tempat saya yang populer itu 200, 400 dan 1 liter. Ini kalau petrosida ini kemasan tanggungnya ini 400 ml ya, tidak 500 karena biasanya itu kan 500 ml, tapi kalau produk-produk petro itu menggunakan 400 ml bukan 500. Ini ada apa ini namanya? Sidaker. Wah, ini kan barangkali teman-teman butuh bimbingan langsung dari petrosida, ini ada Sidaker. Ini ada nomor HP-nya. Di grup Facebook juga ramai ini Sidaker ya. Sidatan 410 SL menggunakan bahan aktif dimehipo 410 gram per liter ya. Produk lain yang menggunakan bahan aktif dimehipo antara lain yang terkenal itu Spontan, Jagona, Voltus, Manuver, dan saudaranya ini, kakaknya apa adiknya ya, Sidatan XR ya. Mungkin teman-teman mau menambah ini produk-produk apa insektisida yang menggunakan bahan aktif dimehipo ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Ini loh produk yang menggunakan bahan aktif dimehipo ya, buat tambahan wawasan kita semua ya. Hama sasarannya ini, hama sasaran ada belalang, wereng coklat ya, penggerek batang tentunya, dan walang sangit. Wih, lengkap ini dengan dosis anjuran 1 ml per liter. Tapi prakteknya ya teman-teman, 1 ml per liter itu bisa dibilang tidak mempan. Prakteknya kita menggunakan tutup juga takarannya kan, 2 tutup per tangki. Ini 2 tutup ini ya, kira-kira berapa gitu ya. Kita bukalah biar lebih mengenal sidatan itu seperti apa ya. Kita buka isinya seperti apa. Oh ya, di sini ada produksinya kapan dan expirednya. Ini produksi tanggal 13 bulan 8
2020, expired tanggal 13 bulan 8 2025. Ini 5 tahun lama. Ini botolnya timbul tulisannya Petrosida Gresik. Wah, harusnya dipedot ini, enggak diputer. Nah, dulu ini tutupnya cuma ini, enggak ada isinya. Sekarang udah di dalamnya ada tutupnya lagi. Ini takarannya pakai ini ya teman-teman, 2 tutup ini, 2 tutup luar, 1 tangkinya. Kalau pakai tutup dalam, 2 tutup dalam itu saya jamin tidak mempan. Mungkin hamanya sudah kebal. Bentuknya seperti ini, seperti apa ya, anggur merah. Wah, satu, ini berapa tutup sih? 2, 3, 4, 5. Lah kok cuma 5 tutup, kirain 6 tutup ini. Coba diulang. Ya, cuma 5 tutup lebih dikit, berarti 2,5 tangki teman-teman. Kalau menggunakan tutup ini cuma untuk 2,5 tangki. Ya, harusnya ini buat 3 tangki lah. Kalau masih sisa segini kan tanggung. Yo. Ini kan tanggungan yang terakhir. 5 tutup lebih sedikit. Ya, kalau yang tangki ketiganya tidak dikasih penuh lah, kayak gitulah. Ya, ini untuk 2,5 tangki ya, atau 3 tangki, tapi yang 3-nya kurang penuh, kayak gitulah. Ini dengan dosis 2 tutup ya teman-teman. Ini boleh dicampur dengan insektisida lain, misalnya Nurel, Permifos, atau Dangke. Itu insektisida dengan racun kontak yang kuat ya. Kita coba reaksinya dengan air. Ya, ini reaksi kalau dicampur dengan air ya cuma kayak gini, kayak minyak kayak gitulah, nggak malik putih. Nanti diamankan, takutnya ini buat mainan anak. Bisa juga dicampur dengan CPT atau perekat atau penembus kayak itulah. CPT itu kan dicampur biar tanaman yang kena sundep lebih cepat pulih, atau dicampur dengan penembus biar lebih ampuh. Ini kan hama sasarannya keper, itu kan punggungnya ada lapisan lilin kayak gitulah. Kalau nggak dikasih penembus nanti kurang sip. Di beberapa tempat itu ada yang cerita ke saya, ini paling sip kalau dicampur dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Ini tapi prakteknya di tempat saya itu hampir tidak ada petani yang menggunakan bahan aktif abamectin. Tidak begitu populer itu loh kalau abamectin di sini. Paling ya ini dicampur dengan Dangke, Permifos, atau perekat saja. Ini anak saya nangis. Dikebut. Hasilnya gimana? Hasil penyemprotan sidatan tidak bisa dilihat langsung seperti jika kita menyemprot walang sangit pakai Nurel atau Dangke atau Permifos, kan langsung mati. Begitu disemprot ya nggak pakai lama, walang sangitnya akan mati lah. Kalau ini sidatan, ini kan hama sasarannya secara umum untuk hama penggerek batang. Hama penggerek batang itu di dalam tanaman itu kan nggak kelihatan, jadi kalau disemprot ya mati atau tidak matinya juga tidak kelihatan, cuma terlihat hasilnya setelah beberapa hari tanaman kembali sehat kayak gitulah. Nah, prosesnya kan juga lama. Setelah disemprot, terus racun masuk ke jaringan tanaman, didistribusikan, lalu jaringan tanaman itu dimakan ulat, baru kemudian ulat itu mati kan. Itu kan prosesnya lama, tidak
sehari 2 hari, mungkin 3 hari baru ulatnya mati kan. Kalau untuk wereng gimana? Wereng bisa untuk pencegahan, tapi tidak dianjurkan kalau sudah serangannya sudah lumayan kayak gitulah, ada ditandai dengan ada rumpun yang gosong. Kalau sudah ada rumpun tanaman padi yang gosong, itu sebaiknya jangan menggunakan sidatan 410 SL. Pilihlah yang lain, misalnya Tebalo. Aduh, ini anak saya ya. Mungkin sekian aja dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.